Bagi tipe kepribadian INFJ dan INTJ, apa yang sering disebut sebagai dark psychology bukanlah alat untuk menguasai orang lain, melainkan alat untuk memahami realitas manusia dengan jujur dan tanpa ilusi. Di titik ini, yang bekerja bukan niat dominasi, melainkan kesadaran tingkat tinggi. Berikut adalah 7 ciri spesifik INFJ dan INTJ yang memandang dark psychology sebagai alat kesadaran, bukan dominasi. Yang pertama, sangat peka dalam membaca maksud tersembunyi. Mereka cepat menangkap ketidaksesuaian antara ucapan, sikap, dan niat seseorang. Bukan karena curiga berlebihan, tetapi karena otaknya terbiasa mencari pola. Mereka jarang terkejut oleh perilaku orang lain, karena secara mental sudah membaca arahnya terlebih dahulu. Yang kedua, tidak mudah terpancing emosi atau drama. Mereka memahami bahwa banyak ledakan emosi manusia bukan hal spontan, melainkan respons dari dorongan ego, rasa takut, atau kebutuhan akan atensi atau perhatian. Kesadaran ini membuat mereka lebih tenang dan tidak reaktif, bahkan di saat situasi emosional sedang tinggi. Yang ketiga, selektif dalam membuka diri. Bagi mereka, akses emosional bukanlah sesuatu yang diberikan secara otomatis. Mereka sadar bahwa kedekatan tanpa batas lebih sering berujung pada manipulasi halus ketimbang hubungan yang tulus. Karena itu, mereka memilih dengan cermat kepada siapa empati, kepercayaan, dan energi emosionalnya diberikan. Yang keempat, lebih fokus mengendalikan diri daripada orang lain. Individu tipe ini tidak tertarik untuk mengatur atau menundukkan orang lain. Yang mereka kontrol adalah respons, keputusan, dan batas pribadi diri mereka sendiri. Mereka paham bahwa menguasai diri sendiri jauh lebih stabil dan aman daripada mencoba mengendalikan lingkungan sosial. Yang kelima, berpikir jauh ke depan sebelum bertindak. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan memiliki dampak psikologis jangka panjang. Maka mereka jarang bertindak impulsif. Bahkan saat memiliki keunggulan mental atau informasi pun, mereka memilih diam dan memperhitungkan tindakannya, bukan memamerkan keunggulan tersebut. Yang keenam, realistis terhadap sifat manusia. Mereka tidak hidup dalam ilusi bahwa semua orang itu tulus, rasional, atau bermoral secara konsisten. Kesadaran ini membuat mereka tidak mudah kecewa dan tidak merasa perlu menyelamatkan semua orang. Mereka menerima manusia apa adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Dan yang ketujuh, memiliki batas etika internal yang kuat. Karena memahami cara kerja pikiran manusia, mereka juga memahami dampak negatif jika pengetahuan itu disalahgunakan. Justru karena tahu caranya, mereka memilih menahan diri, dan ini menciptakan moralitas yang lahir dari kesadaran, bukan dari aturan sosial semata. Tipe kepribadian INFJ dan INTJ umumnya bukanlah sosok manipulatif atau haus kuasa. Mereka adalah individu yang sadar akan realitas psikologis manusia dan menggunakan pemahamannya tersebut untuk melindungi diri, menjaga kewarasan, dan bertindak dengan presisi mental yang tinggi. Dengan kemampuannya dalam membaca pola perilaku manusia secara tajam, mereka tidak hanya melihat apa yang diucapkan seseorang, melainkan juga menangkap maksud tersembunyi, ketidaksesuaian antara kata dan tindakannya, beserta dorongan emosional yang tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Kemampuan ini sering disalahartikan sebagai manipulatif, padahal pada dasarnya ini adalah proses memahami mekanisme psikologis manusia apa adanya, bukan sebagaimana seharusnya menurut moral ideal. Bagi INFJ dan INTJ, memahami sisi gelap psikologi manusia adalah bentuk kejujuran intelektual. Mereka menyadari bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional, tidak selalu tulus, dan sering digerakkan oleh rasa takut, ego, kebutuhan pengakuan, dan kepentingan pribadi. Memang, kesadaran ini tidak otomatis mendorong mereka untuk mengeksploitasi orang lain. Justru sebaliknya, kesadaran ini berfungsi sebagai sistem navigasi agar mereka tidak terjebak, dimanfaatkan, atau dikendalikan secara emosional oleh lingkungan sosial. Tipe kepribadian INFJ, dengan kepekaan emosionalnya yang tinggi, memahami bahwa empati tanpa batas adalah bentuk kebodohan emosional, maka pengetahuan tentang pola manipulasi,
tekanan emosional, dan permainan psikologis digunakan sebagai alat perlindungan diri. Mereka belajar kapan harus membuka diri dan kapan harus menutup akses emosional. Di sini dark psychology berubah fungsi bukan sebagai senjata menyerang, melainkan sebagai perisai kesadaran. Di sisi lain INTJ, dengan logika strategis dan pola pikir sistematisnya, melihat psikologi manusia sebagai sistem sebab akibat. Mereka memahami bahwa perilaku manusia dapat diprediksi karena sebagian besar orang beroperasi dari pola yang berulang. Pengetahuan ini tidak digunakannya untuk mempermainkan, melainkan untuk menghindari kekacauan, konflik yang tidak perlu, dan interaksi yang tidak efisien. Bagi INTJ, kesadaran psikologis adalah alat pengendalian diri, bukan pengendalian orang lain. Pada dasarnya, perbedaan mendasar antara dominasi dan kesadaran terletak pada niatnya. Dominasi bertujuan menguasai, mengatur, dan mengeksploitasi kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Kesadaran bertujuan memahami batas realitas, mengenali risiko, dan bertindak dengan penuh perhitungan. INFJ dan INTJ yang matang secara psikologis cenderung memilih yang kedua. Mereka tahu bahwa menguasai orang lain adalah pekerjaan yang melelahkan dan tidak stabil, sementara menguasai diri sendiri jauh lebih efektif dalam berjangka panjang. Selain itu, pemahaman tentang sisi gelap psikologi membuat INFJ dan INTJ tidak mudah terjebak dalam kepolosan sosial. Mereka tidak mudah percaya pada citra baik, kata manis, atau klaim moral, bukan karena sinis, tetapi karena realistis. Mereka memahami bahwa moralitas seringkali bersifat naratif, bukan faktual. Dengan kesadaran ini, mereka bisa bersikap adil tanpa menjadi naif dan empatik tanpa menjadi korban. Penting juga dipahami bahwa kesadaran psikologis ini justru meningkatkan tanggung jawab moral. Semakin seseorang memahami cara kerja pikiran manusia, semakin besar konsekuensi etis dari tindakannya. INFJ dan INTJ yang sadar akan hal ini cenderung menahan diri, karena mereka tahu dampak psikologis dari kata, sikap, dan keputusan yang diambilnya. Mereka memahami bahwa kemampuan membaca manusia adalah kekuatan sunyi yang harus dikendalikan, bukan dipamerkan. Kesimpulannya, yang sering disebut sebagai dark psychology pada INFJ dan INTJ bukanlah bukti niat jahat, melainkan bukti bahwa mereka menolak hidup dalam kebutaan mental yang dipoles oleh kepura-puraan sosial. Mereka memahami bahwa dunia tidak digerakkan oleh niat baik semata, melainkan oleh dorongan, ketakutan, dan kepentingan yang jarang diakui secara jujur dalam realita. Kesadaran ini membuat mereka terlihat dingin, tertutup, atau terlalu berpikir, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka menolak menjadi peserta pasif dalam permainan psikologis yang dimainkan banyak orang tanpa sadar. Tipe kepribadian INFJ dan INTJ tidak membutuhkan dominasi karena mereka tidak lapar akan validasi. Mereka tidak sibuk membuktikan keunggulan sebab mereka sudah memahami mekanisme di balik kekuasaan itu sendiri. Ironisnya, justru mereka yang paling paham cara mengendalikan orang lain seringkali memilih untuk tidak melakukannya. Bukan karena lemah, melainkan karena mereka cukup cerdas untuk tahu bahwa menguasai manusia adalah pekerjaan yang merepotkan, melelahkan, dan penuh risiko kebocoran moral. Kesadaran psikologis bagi mereka adalah bentuk kedewasaan intelektual, yakni tahu bagaimana pikiran manusia bisa dibelokkan, lalu memilih untuk tidak menjadi pelakunya. Di saat banyak orang masih sibuk menyamakan kepolosan dengan kebaikan, INFJ dan INTJ sudah melangkah lebih jauh, yakni memahami bahwa ketidaktahuan bukanlah kebajikan, dan empati tanpa kesadaran hanyalah undangan untuk dimanfaatkan. Maka jika mereka terlihat menjaga jarak, bersikap selektif, atau memilih diam, itu bukan karena antisosial atau sok superior. Itu adalah hasil dari pemahaman bahwa tidak semua interaksi layak diperjuangkan, tidak semua emosi layak ditanggapi, dan tidak semua manusia pantas mendapatkan akses penuh ke ruang batin seseorang. Sebuah kesimpulan yang mungkin tidak nyaman bagi banyak orang, tetapi justru itulah tanda bahwa kesadaran mereka bekerja.
Dark psychology di tangan INFJ dan INTJ bukan alat untuk menguasai dunia, melainkan alat untuk tidak diperdaya olehnya. Dan bagi sebagian orang, kenyataan bahwa ada individu yang memilih kesadaran daripada ilusi memang terasa mengganggu. Bukan karena salah, melainkan karena terlalu jujur. Dan pada akhirnya, dark psychology bagi INFJ dan INTJ bukanlah seni manipulasi, melainkan disiplin diri akan kesadaran. Ia berfungsi sebagai alat untuk melihat manusia tanpa topeng sosial, memahami dinamika kekuasaan tanpa terjebak di dalamnya, serta menjaga integritas pribadi di tengah realitas yang sering tidak ideal. Bukan untuk menjadi penguasa atas orang lain, melainkan agar tetap waras, utuh, dan berdaulat atas diri sendiri dalam menjalani kehidupan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.